Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah youth kita yang terakhir di bulan Desember. So teman-teman, kalian siap untuk sama-sama kita memuji Tuhan bersama? Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan, penyertaanmu sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau datang hadapanmu, kami mau beribadah, kami mau memujimu, kami mau memuliakan namamu Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami akan mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Halo shalom semuanya, mari kita sama-sama angkat suara kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak terima semua pujian kita, amin. Haleluya, sama-sama kita katakan bahwa every praise is to our God. Mari kita siapkan hati kita
Karena kita mau menyembah Tuhan kita sebab Dia adalah Allah yang indah. Dia sungguh indah untuk setiap kita semua. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Yes. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku, Dia cinta padaku. Dan ampuniku, bahkan rela berikan anaknya untuk selamatkanku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita bawa pujian ini dari awal lagi. Katakan bahwa Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Yes Tuhan. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia
yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Bapa, sekarang kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Berikan kami hati dan telinga seorang murid supaya kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan pada kami. Kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Salam semuanya, dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini kita bisa ketemu di sini merupakan satu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya sendiri juga sangat bersyukur diberi Tuhan kesempatan untuk bisa menyampaikan sharingan hari ini, dan kita sama-sama belajar sebenarnya bukan mengenai siapa, tapi mengenai kita, untuk kita bisa mendapatkan apa dalam hal ini. Ini memang saja membawa satu topik mengenai seorang tokoh kita, tapi kita belajar dari karakter hidupnya luar biasa. Oke, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa, dan kita di dalam Tuhan kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu. Hari ini Engkau membawa kami untuk bisa dengan kondisi yang sehat, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau pakai mulut anak-Mu ini Tuhan, apa yang saya katakan itu berasal daripada-Mu. Dan Tuhan, Kau membuka pintu hati setiap anak-Mu, dan mereka bisa menerima firman ini, dan mereka bisa mengerti, dan bahkan mereka bisa melaksanakannya. Kami bersyukur, dan Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya, dan kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita semua bisa lihat di slide nanti, kita bisa lihat di slide. Hari ini plan tentang rencana Tuhan, yaitu the God will. Oke, kita akan membaca, sebenarnya Cece nggak mau membaca firmannya, menurut Cece itu terlalu banyak dan itu sangat makan waktu. Dan itu merupakan tugas kalian masing-masing untuk bisa membaca di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Itu semua tentang kelahiran Samuel dan bagaimana nabi besar ini bisa dilahirkan, dan bagaimana Tuhan bisa memakai nabi besar ini melalui, sebelum dia lahir Tuhan sudah membuat cerita yang begitu bagus untuk kita pelajari. Oke, hari ini tentang the will of God, itu rencana Tuhan. Jadi saya akan cerita sedikit singkat mengenai cerita ini. Oke, kita tahu papahnya Samuel, Elkana, itu mempunyai 2 istri. Istri pertamanya bernama Hana, dan istri keduanya bernama Elkana. Dan Hana tidak mempunyai anak. Dan bukan Elkana tapi Penina. Penina mempunyai banyak anak. Dan akhirnya Penina menindas Hana. Dan tetapi kasih Elkana tidak kurang terhadap Hana. Kenapa? Karena Hana merupakan istri pertama dan istri kesayangan dari Elkana. Oke, tetapi penindasan dari istri kedua ini tidak habis-habis. Dan yang kita bisa tahu, kalau seseorang mempunyai tidak bisa melahirkan pada saat itu merupakan aib bagi bangsa Israel, bagi seorang wanita. Bahkan mereka bisa mengatakan ini merupakan hukuman Tuhan. Apakah benar itu hukuman Tuhan? Kita akan melihat. Dan akhirnya Hana karena tertindas, akhirnya Hana pedih hati dan dia curahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan memberikan dia sebagai ibu dari seorang nabi besar yang dipakai Tuhan. Oke, itu merupakan cerita singkat mengenai topik kita hari ini. Tapi yang kita mau bahas dari cerita singkat ini adalah mempunyai 3 topik. Jadi di poin pertama kita bisa belajar bersikap baik walaupun sedang menghadapi masalah, atau mempertahankan sikap baik walaupun sedang menghadapi masalah. Jadi sebelum kita memulai poin ini, di poin pertama mengenai topik ini, kita akan membaca satu firman dulu, yaitu di 1 Samuel 1 sampai 2. Kita bisa membaca, kita sama-sama baca, saya bantu baca ini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zohim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Juk, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ini poin pertama, mengalah demi kebaikan keluarga. Kok firmannya seperti itu, Cek? Iya, maksudnya
Di sini tercatat istri pertama, yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Hana adalah istri pertama. Jadi Hana ini mengalah atau memberikan suaminya kepada wanita lain untuk mendapatkan keturunan. Jadi dia mengalahkan hal ini. Jadi Elkanah ini berpoligami. Oke, jadi boleh ya berpoligami. Memang pada zaman itu lumrah bagi Israel untuk bisa berpoligami. Tapi apakah Tuhan berkenan? Tidak. Tuhan tidak berkenan, walaupun lumrah bagi bangsa Israel pada zaman itu, tapi Tuhan tetap tidak berkenan akan hal ini. Kenapa kita bisa melihat dari kesaksian banyak sekali contoh Abraham? Karena dia berpoligami, akhirnya keturunan yang mengandung kebencian yang tidak henti-hentinya. Siapa lagi? Daud. Banyak sekali contoh-contoh karena berpoligami, akhirnya keturunannya kebencian, penindasan, hal-hal negatif yang terjadi. Oke, jadi di topik ini kita membahas tentang si Hana, wanita baik ini memberi kesempatan atau mengalah kalau suaminya tercinta harus dibagikan kepada wanita lain. Oke, yang kedua kita bisa belajar dari Hana mengenai topik mempertahankan sikap yang baik, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, kita bisa membaca terlebih dahulu di 1 Samuel 1 ayat 6-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Oke, jadi Hana tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan Penina terhadap dia. Sebenarnya dia bisa membalas nggak? Bisa. Kenapa? Karena Hana adalah istri pertama. Contohnya siapa yang membalas kejahatan? Kita bisa melihat Sarah. Dia tidak senang kalau Hagar pada saat itu melakukan hal yang tidak baik terhadap dia mengusir Hagar. Boleh nggak? Boleh, karena dia istri pertama. Dia istri yang sah. Tetapi apakah Hana melakukannya? Tidak. Hana tetap mempertahankan sikap baiknya. Apakah hal ini menguntungkan Hana? Tidak juga. Apa yang terjadi? Dia tersakiti, dia tertindas. Tetapi dia tetap mempertahankan sikap baiknya. Poin ketiga dari mempertahankan sikap baik walaupun di dalam masalah itu, dia mengeluh, mencurahkan semua isi hati kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Jadi gitu. Kita bisa melihat dalam hal ini selain contohnya Hana, itu contohnya Yakub dan Rahel. Jadi kondisi Hana dan Penina itu hampir sama seperti Yakub dan Rahel, bahkan sama kakaknya Rahel, yaitu kakaknya Lea. Jadi mereka, tetapi apa yang dilakukan Rahel karena tidak mempunyai keturunan, dia mengeluh sama suaminya. Bahkan dia marah sama suaminya, kenapa kau tidak memberi saya keturunan? Tapi apa yang dilakukan Hana? Dia tidak mengeluh sama suaminya. Yang dia lakukan, dia curahkan kepada Tuhan. Dan dia tahu siapa pencipta manusia, dan dia tahu siapa yang menguasai dunia ini, yaitu Tuhan pencipta manusia. Itu makanya dia meminta pada Tuhan, dia mengeluh dan mencurahkan semua kesakitannya, semua keluh kesahnya, dan dia meminta kepada Tuhan. Kita bisa belajar melalui hal ini. Dan di 1 Samuel 1, 10-12 menceritakan bagaimana dia meminta, yaitu kita bisa membaca sama-sama ya. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamang-amati mulut perempuan ini. Karena dia terus-menerus berdoa. Jadi dia sepenuhnya mengeluh kepada Tuhan. Oke? Dan poin keempat yang kita bisa belajar mempertahankan sikap baik di dalam kondisi yang walaupun dalam kondisi bermasalah, yaitu iman yang teguh. Oke, jadi dia sudah mengalah, dia sudah tidak membalas kejahatan, dia mencurahkan semua isi kepada Tuhan.
Poin keempat ini paling penting, yaitu dia mempunyai iman yang teguh. Oke, Hana semua mencurahkan pada isi hatinya pada Tuhan. Tetapi kalau dia tidak percaya, untuk apa? Tapi kita lihat apakah Hana percaya. Oke, di 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan 11 kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang mau makan dan mukanya tidak muram. Oke, jadi Hana langsung percaya. Apakah dia percaya pada Eli? Tidak. Dia percaya pada firman yang disampaikan Nabi Eli oleh Tuhan. Jadi dia langsung percaya dan dia mengambil dan menerima, percaya sepenuh hati. Apakah dia langsung menerimanya? Tidak, dia tidak langsung menerimanya. Tapi dia percaya kalau dia pasti menerimanya karena itu firman Tuhan. Jadi dia mempunyai iman yang begitu teguh yang kita bisa pelajari. Oke, jadi dari 4 poin ini kita akan membahas nanti lebih lanjut mengenai ini. Tapi kita akan melihat poin kedua, yaitu kita bisa lihat di slide. Di poin kedua yaitu rencana sempurna Tuhan. Oke, itu poin kedua, itu rencana sempurna Tuhan. Sebelum kita masuk ini, kita akan belajar di satu ayat lagi, di 1 Samuel ayat 20. Itu bagaimana rencana Tuhan terhadap hidup Hana. Oke, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Oke, jadi gitu. Rencana sempurna Tuhan. Poin pertama yang kita bisa belajar dari belajar topik kedua yang besar ini, masalah Hana telah mengasah dia untuk siap melahirkan seorang nabi besar dan rela menyerahkan anak sulung terkasih yang didambakan selama ini. Oke. Sebelum kita baca firman, saya sendiri akan men-sharingkan mengenai saya yang sebagai seorang ibu. Oke, kita ambil di posisi Hana. Hana begitu mendambakan seorang anak. Dia begitu mendambakan, bahkan dia menangis bernazar di depan Tuhan. Tetapi anak ini dia bernazar dia akan memberikan kepada Tuhan. Kalau bukan karena masalah demi masalah, cobaan demi cobaan dan tindasan demi tindasan, Hana tidak akan rela untuk melakukan nazar seperti itu yang harus diberikan anak terkasihnya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Apakah dia percaya kepada Eli? Kalau Eli akan mengasihi anaknya? Bukan. Hana percaya kepada Tuhan akan mengasihi anaknya. Jadi melalui hal ini kita bisa lihat apa yang Hana alami, apa yang keteguhan iman Hana, kepercayaan Hana itu semua karena apa yang semua yang terjadi pada Hana. Makanya Allah mempersiapkan dari awal. Kita bisa, kalau adik-adik nanti baca firman, Tuhan yang menutup kandungan Hana. Jadi Tuhan yang mempunyai rencana dari awal sampai Hana mau bernazar berminta kepada Tuhan. Memang Tuhan yang menyiapkan, yang menteguhkan hati Hana, dan Tuhan yang mempunyai rencana akan nabi besar pada seorang ibu Hana ini. Oke, di 1 Samuel 1 ayat 22-25 kita akan membaca, tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkanah suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengatakan kanak-kanak itu kepada Eli. Jadi gitu. Saya sendiri saya sempat searching kemana-mana, umur berapa sih Samuel pada saat itu diserahkan kepada Eli ya untuk menjadi pelayan di sana. Umur Samuel pada saat itu 2 atau 3 tahun. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Melepas susu atau tidak? Pada saat itu
anak-anak yang melepas susu sekitar 2-3 tahun. Jadi kita bisa bayangkan seumur Evan atau kita katakan seumur Deon, Hana sudah menjaga dia selama 2-3 tahun dan akhirnya dia harus memberikan kepada Nabi Eli. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dia begitu mengasihi anaknya dan dia harus memberikan pada Tuhan. Tapi Tuhan sudah siapkan mental dia selama ini, dia bisa melakukannya. Tuhan sudah siapkan mentalnya, dia sudah siapkan mengasah terus menerus, dan dia rela melepaskannya. Oke, poin kedua mengenai rencana sempurna Tuhan itu kemenangan hidup dan kesaksian hidup Hana yang luar biasa. Kita bisa baca di 1 Samuel 1:26-27. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi dia bersaksi, seorang misalnya merupakan aib bagi bangsa Israel, merupakan aib bagi perempuan pada zaman itu dan dianggap merupakan dihukum Tuhan, dan dia bersaksi di depan Nabi. Jadi dia mempunyai kemenangan dan dia bersaksi di depan Nabi. Oke, poin ketiga mengenai rencana sempurna yaitu terlahirnya seorang Nabi besar Tuhan. Di 1 Samuel 1:28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi poin ketiga mengenai Nabi Samuel, hidupnya bahkan sebelum dia lahir, Tuhan sudah merancang kehidupan mamanya, kesaksian mamanya, dan pelajaran kita bisa petik banyak sekali. Oke, dan poin ketiga yang terakhir adalah mengenai apa pembelajaran yang kita bisa petik melalui topik hari ini. Oke, jadi sebenarnya masalah kita semua hari ini apa? Kita bisa lihat COVID-19, benar nggak? Masalah semua orang. Karena COVID-19 mungkin banyak dari teman-teman, adik-adik yang bisa dikatakan galau, bosan, pusing, bahkan belajar di setiap hari, di rumah terus, mau kemana juga mau deg-degan, was-wasan, kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan leluasa. Semua orang mengalami hal yang sama, ya, dan ketakutan. Bahkan kita bisa dikatakan, bukankah Hana juga seperti itu? Dan dia mengalami, apakah si Penina hanya melecehkan Hana hanya di Silo? Saya yakin iya, benar, di Alkitab catat seperti itu. Tapi Penina merendahkan Hana. Saya yakin bukan hanya pas di Silo, tapi setiap hari kehidupan Hana dipandang rendah oleh Penina. Jadi apakah Hana tidak mengalami hal ini? Iya, Hana mengalaminya. Dia begitu sengsara. Oke, mungkin bukan cuma Penina. Orang-orang sekitar juga menganggap, oh Hana aib, dia dihukum Tuhan. Jadi kita nggak tahu apakah dia mempunyai teman, tapi yang pastinya dia hidup di kondisi yang seperti itu. Jadi sepertinya tidak berpengharapan. Apakah kita semua bukan seperti itu hari ini? Mungkin iya. Jadi kita akan membahas satu hal yang adik-adik harus tahu, yaitu tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup ini tanpa seizin Tuhan. Jadi hari ini kita seperti ini, kondisi dunia seperti ini, itu semua adalah rencana Tuhan terhadap hidup kita. Terus kalian bertanya pada saya, Shirley mungkin. Pertanyaannya, untuk apa sih Cesar? Kenapa harus ada COVID-19? Oke, kalau kalian tanya pada saya untuk apa? Saya yakin pasti ada rencana besar, ada rencana yang kita tidak lihat hari ini, yang Tuhan siapkan kenapa adanya COVID ini. Mungkin ada rencana yang tidak bisa kita lihat, belum kita lihat, belum show gitu, belum show up rencana Tuhan apa. Tetapi rencana positif yang ada yang kita lihat hari ini apa? Karena kita di rumah, kita bisa merevisi hidup kita. Kita bukan hanya melihat kejelekan orang, tapi kita bisa lebih merevisi hidup kita. Yang kedua, kita mempunyai waktu yang banyak untuk keluarga kita, untuk mama papa kita. Siapa lagi? Yang ketiga, kita mempunyai banyak waktu untuk mengembangkan diri kita.
Oke, itu hal-hal positif yang kita bisa lihat. Kita nggak perlu lihat hal negatif yang terjadi, tapi hal positifnya banyak sekali sebenarnya. Tapi saya yakin masih ada rencana besar Tuhan yang kita belum lihat. Oke, pertanyaan kedua, apa yang perlu saya lakukan? Jadi apa sih yang perlu saya lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah 3. Oh, banyak sekali enggak. 3 itu kita perlu bertanggung jawab atas diri kita, bertanggung jawab atas keluarga, bertanggung jawab atas masyarakat. Maksudnya apa? Kita mengasihi diri, mengasihi keluarga, dan mengasihi masyarakat. Itu yang perlu kita lakukan hari ini. Kita nggak bisa kemana-mana. Yang harus kita lakukan mengasihi diri kita dengan apa? Belajar sepenuh hati. Belajar dengan lebih baik dengan kondisi apapun. Baik itu online, baik itu hari ini saya hanya bisa belajar mengenai Zoom lah, mungkin mengenai WhatsApp group lah, atau mungkin hanya video yang dikirimkan oleh teachernya atau gurunya atau miss-nya. Apakah kita bisa semena-mena mungkin tiduran di bed? Ya, itu merupakan pilihan. Tetapi satu hal yang saya ingin bagikan, hari ini, waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita memberikan yang terbaik untuk diri kita, yaitu pendidikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita memberikan terbaik untuk kita, mengembangkan diri kita. Yang kedua, keluarga, yaitu kita perlu menjaga keluarga kita. Seperti apa sih? Kita memakai masker kemana-mana pun kita pergi. Kenapa? Kita harus ingat kalau orang tua kita sudah lebih rentan imunnya dibanding kita. Jadi kita harus lebih menjaga mereka. Bukan bilang kita kuat, is okay. Tapi kita tahu mengenai virus ini, kalau kita kena, kita nggak apa-apa. Tapi virus itu ada pada kita dan akan terkena keluarga kita. Jadi kita harus bertanggung jawab mengasihi keluarga kita. Yang ketiga, kita harus mengasihi masyarakat. Seperti apa mengasihi masyarakat? Kita melakukan bagian kita. Yaitu sama yang saya katakan, kita pakai masker kemana-mana, kita tanggung jawab, kita jaga protokol, bukan untuk diri kita saja, tetapi kita harus ingat kita nggak tahu orang sekitar kita, adakah orang yang mempunyai penyakit bawaan, mereka yang lebih rentan imunnya, kita perlu menjaga mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke, yang pertanyaan ketiga, saya sudah melakukan semuanya loh. Saya sudah pakai masker kemanapun saya pergi, menjaga protokol, belajar dengan baik, dan di rumah dengan baik, saya bantu keluarga. To time for you, sangat-sangat hebat, saya bangga. Oke, terus apa lagi yang perlu kita lakukan? Poin ketiga, kita belajar dari Hana, iman. Oke, jadi yang kita perlu kita pertahankan di kondisi seperti itu. Kita sudah melihat kebesaran Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar banyak sekali mengenai saringan-saringan di setiap saringan, bahkan saringan yang mau di luar negeri pun kita bisa mendengarkan. Tapi terus apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu iman teguh, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi kita bisa baca di 1 Samuel 1 ayat 18. Oke, kita akan baca sama-sama. Oke, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita bisa bayangkan, pada saat itu Hana bisa terhibur. Jadi Hana ini dia terhibur sekali pada saat Nabi Eli mengatakan kepada dia, dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Bukan karena apa yang dikatakan Nabi Eli, dia bukan percaya pada Nabi Eli, tapi dia percaya kalau firman ini melalui Tuhan. Jadi dia memegang firman ini dan dia sangat-sangat terhibur hatinya. Hana mengambil dan percaya sepenuhnya. Suaminya ada yang menghibur dia? Ada. Suaminya sudah menghibur dia. Apakah saya tidak lebih dari 10 orang anak laki-laki? Suaminya sudah mengatakan yang terbaik, tapi tidak terhibur. Yaitu Hana yang Hana mau itu anak. Apa yang suaminya katakan tidak membuat Hana terhibur. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita perlu mempunyai iman yang teguh terhadap Tuhan. Kita sudah melakukan semuanya. Kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kita percaya seperti Hana. Pegang firman Tuhan. Tuhan mempunyai rencana indah.
hidup kita ada di tangan Tuhan dan mempunyai pengharapan ke depannya yang sangat besar. Oke, jadi dalam satu hal yang kita belajar, banyak hal yang kita belajar dari Hana, tapi kita bisa lihat percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang paling penting lakukan bagian kita, mempunyai iman di dalam Tuhan. Oke, begitu sampai sini sharingan dari Shirley, dan berikutnya saya serahkan kepada kalian untuk membaca firman ini. Kita bisa pelajari lebih dalam lagi mengenai firman ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat Natal. Teman-teman, saya percaya setiap dari kita pasti diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ceser. Teman-teman, marilah kita menjadi pelaku firman dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Ada sedikit pengumuman untuk kalian. Pada tanggal 24 malam kita nggak ada ibadah malam Natal, baik secara online maupun offline. Tetapi pada tanggal 25-nya, yaitu jam 9 pagi, kita akan ada ibadah Natal umum di channel YouTube GSJ Tesalonika Mandarin jam 9 pagi. Kalian cukup masuk ke YouTube dan kalian buka GSJ Tesalonika Mandarin, maka pada jam 9 pagi akan ada link untuk ibadah Natal. Dan pada malam harinya, yaitu jam 9.30, kita akan melakukan Natal Komsel Youth. Jadi teman-teman, pada jam 7.30 malam tanggal 25, ayo kita sama-sama join. Untuk link Zoom-nya teman-teman bisa lihat di bawah ini, ataupun teman-teman bisa mengkontak nomor WhatsApp yang tertera di bawah, atau mengkontak saya juga bisa. Jadi akan ada apa saja sih di malam Natal kita? Pada tanggal 25 malam jam 7.30 kita akan banyak acara-acara menarik seperti lucky draw, games, tukar kado, praise and worship, dan juga yang terutama adalah firman Tuhan yang akan mengubah hidup setiap dari kita. So teman-teman, ajak teman-teman kalian dan mari kita bergabung di jam 7.30 tanggal 25 malam. Dan see you guys there. Baiklah teman-teman, sekian pengumumannya dan sekarang kita mau sama-sama berdoa berkat. Mari kita tutup mata kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang daripadamu Tuhan, untuk kasih setiamu Tuhan, penyertaanmu dari awal hingga sekarang kami beribadah Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat yang daripadamu ada terus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun depan Tuhan kami akan masuki tahun yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Tahun di mana kami akan naik dan naik terus. Engkau akan memakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kehidupan setiap dari kami. Inilah doa dan permohonan kami, anak-anak Tuhan yang telah menerima berkat daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. God bless. Yes, it is. Come on, everybody say.